Halo, selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha dan inovator di corporate dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini kita akan bicara tentang conversion rate. Ini penting banget, yang mana nanti akan bisa membantu teman-teman semuanya mendesain program marketing yang punya peluang bisa menghasilkan closing deal yang lebih besar. Nah, kayak gimana caranya? Langsung aja yuk kita simak di video berikut ini. Ya, saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia bersama sahabat saya. Saiful Islam dari inbound.com. Nah, di episode kali ini kita akan bicara tentang conversion rate. Waduh, ini penting banget nih karena ujung-ujungnya kan namanya bisnis itu kan berapa banyak orang yang beli produk kita gitu. Semakin banyak yang Yes, beli, semakin betul. maju bisnisnya, peluang untuk berkembangnya semakin besar gitu. Dan kalau kita Iya, ngomongin marketing ya, nih sebenarnya satu episode ini sebenarnya episodenya Mas Saiful nih. Saya cuma numpang doang nih sebenarnya. Kan ya ujung-ujungnya semua upaya marketing kita, apapun yang kita lakukan lah, mau main media sosial, mau ngiklan, mau buat event, apapun itu, ujung-ujungnya kan supaya orang beli kan, supaya closing deal gitu. yes. Nah, pertanyaannya kan, Iya. dengan semua banyaknya activity itu, dibandingkan dengan berapa banyak orang yang beli itu, rasionya berapa sih? Nah, itulah conversion Hmm, rate-nya itu kan ada di situ gitu, Mas ya. Nah, ya. langsung aja nih, Mas. Kalau dari sudut pandang inbound tentu saja ya, ketika kita bicara conversion rate itu sebenarnya apa aja sih variabel yang harus digarap, prosesnya bagaimana? Tolong, Mas, di-share ke kita semua nih, Mas. Oh iya, oke. Jadi kita ngomongin marketing secara global dulu ya. Jadi Hmm. ada buyer's journey. Jadi bagaimana menggiring customer mulai dari mereka aware, jadi pakai konsep funneling lama dulu aja. Mulai dari mereka aware, kemudian mereka tertarik, terus kita edukasi terus sampai mereka melakukan purchase decision atau keputusan pembelian. Ini marketing itu fungsinya adalah menggiring mereka dari tahapan itu, dari awal itu sampai closing tadi. Bahkan ada satu step lagi yang namanya mengkonversikan mereka dari sekedar customer menjadi promoter. Itu satu step lagi. Bedanya Hmm. inbound dengan konsep funneling tradisional di situ sih, di step akhirnya tadi. Intinya apa? Sebenarnya dari step by step tadi menggiring customer dari setiap tahapannya tadi, dari awareness, consideration, decision itu butuh cost, coach. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Cost ini akan menjadi ukuran seberapa efektif kita melakukan marketing. Balik lagi kan di sesi awal dulu kita ngomongin bahwa bisnis itu cuma ada dua gitu. Satu inovasi, dua marketing. Bagaimana Iya. create value, terus bagaimana mengkomunikasikan value tersebut ke market. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita boncos di sini, rugi di sini, ya bikin yayasan aja gitu. Intinya harus kita tetap bisa mengukur seberapa efektif dan efisien strategi marketing yang kita jalankan. Hmm. Intinya kalau ukurannya sih return on investment atau dalam lebih spesifik lagi return on marketing investment. Hmm. Nah, bagaimana cara mengukur ini? Yang pertama dan utama kita harus menerapkan yang namanya closed loop system. Closed Hmm. loop system itu maksudnya gini, kita itu harus benar-benar bisa melakukan tracking dari setiap spending yang kita lakukan. Makanya kita harus bisa milah-milah nih. Pertama kita harus milah dulu. Kita itu mau marketing di tahapan apa dulu nih? Buyer's journey itu kan macam-macam nih. Awareness-nya apa, strateginya apa aja, consideration ini tahapan kita mengedukasi market, menggiring mereka dari mereka cuman sekedar datang sebagai traffic sampai kita motivasi mereka sampai benar-benar pengen beli. Nah, decision ini fase kita ngejorokin, membuat Hmm. mereka beli. Nah, kita Hmm. harus paham nih, kita dropnya itu dari awareness ke consideration, atau dari consideration ke decision. Jadi kita harus bisa mengukur. Jangan tiba-tiba kita menjudge, oh kok yang beli dikit ya, berarti marketing kita jelek. Ya nggak kayak gitu juga. Kita runut lagi nih dari awal nih. Apakah kita sudah cukup mendatangkan traffic untuk
di ujungnya dikonversikan menjadi customer. Karena Hmm. perjalanannya customer itu kan cukup panjang ya, Iya, iya. yang saya sebutkan tadi. Mulai dari traffic, dia menjadi prospek, dari prospek menjadi customer. Nah, kebanyakan pebisnis mereka salah sangka. Proses yang menurut mereka sangat krusial. Ini best practice saja ya, maksudnya praktek di lapangan. Kebanyakan orang mikirnya di bagaimana mendatangkan traffic dan membuat customer beli. Padahal yang paling krusial itu yang menguras banyak tenaga dan biaya itu di fase consideration. Consideration itu Oke. bagaimana mengedukasi market. Jadi kan kita sebenarnya ngomongin product market fit ya sebelum-sebelumnya ya. Iya, iya. Product market fit itu adalah pada saat di mana customer itu sudah merasa oh oke, produk ini value-nya aku butuhin gitu ya. Ini aku yakini mampu men-solve problemku. Makanya kalau consideration-nya berhasil, market sudah teredukasi dengan baik, tanpa kita suruh beli pun mereka akan beli dengan Hmm. sendiri. Hmm. Nah, apa yang membuat inbound ini lebih efektif dibandingkan dengan conventional marketing? Kebanyakan orang proses menggiring customer ini itu semuanya menggunakan paid channel atau paid promote. Jadi berat. Jadi mereka mendatangkan traffic, pakai iklan, pakai endorser, ngedukasi pasar, pakai endorser, pakai influencer, dan lain-lain. Itu costly banget. Jadi benar-benar menguras kantong. Nah, caranya gimana sih? Ya kita harus tahu strategi. Kalau awareness, oke lah, katakanlah kita mungkin karena sangat awal sekali, selain menggunakan advocates, kita juga menggunakan paid promote pada saat awal aja. Ketika mereka sudah datang ke tempat kita, ke kolam kita istilahnya gitu, kita harus benar-benar mengedukasi mereka dengan yang namanya on channel. Jadi Hmm. kita tarik mereka ke on channel kita, baru mereka kita edukasi habis-habisan. Kalau di on channel kita fleksibel, karena kita nggak ngeluarin biaya, karena itu kan market kita yang develop sendiri. Iya, Itu iya. istilahnya kolam ya kolam yang kita punya sendiri gitu. Iya, Jadi ya iya. kita bebas aja ngaturnya. Nah, kita sukses di sini aja, customer sudah akan closing dengan sendirinya. Tinggal nanti kita tambahin satu step lagi yang namanya delighting customer. Delighting customer itu apa? Strategi bagaimana kita mengkonversi dari yang hanya sekedar customer menjadi promoter. Itu sih. Biar apa? Biar mereka ikut membantu mempromosikan produk kita. Bukan hanya kita yang promo, tapi mereka yang mempromosikan produk kita. Gambarannya seperti itu sih, Coach. Oke, ini Jadi close loop system itu jadi ya. kita jadi tahu nih kita dropnya di mana. Jadi biar nggak salah treatment sih. Kalau menurut Oke. saya seperti itu. Oke. Artinya ketika kita bicara conversion rate ya, rasio konversi itu bukan cuma di ujung berapa banyak orang yang Bukan. beli ya, tapi di setiap Impact aja tahapan tadi sebenarnya. harus ada rasionya sendiri gitu ya. Betul. Iya. Dan kita ukur, Jadi oh kita ternyata tahu. di bagian ini rasionya rendah nih, berarti harus dinaikin. Di Betul, bagian bro. ini rendah nih, dinaikin gitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita traffic aja nggak mampu ngedatengin gitu ya, bagaimana kita mengharapkan ada customer gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi, oh berarti konten kita untuk mendatangkan traffic kurang nih. Atau mungkin kita meng-hire endorser yang salah nih. Nah, mungkin kita bisa evaluasi dari situ. Terus kemudian ketika trafficnya sudah datang banyak, tapi kenapa yang jadi customer kok sedikit? Nah, bisa jadi kita kurang matang dalam mengedukasi mereka. Iya. Kita sudah punya konten edukasi, tetapi kenapa mereka tidak juga teredukasi? Ya bisa jadi strategi kita mengedukasi yang salah. Mungkin konten kita kurang entertaining, itu nggak bisa diterima mereka gitu secara konsep, itu sukar dicerna mereka, makanya mereka kabur. Jadi sudah masukin kolam tapi bubar lagi gitu. Jadi kita harus ngedatangin traffic lagi. Nah itu juga membuang-buang duit juga. Makanya kita harus tahu kita buang duitnya di mana nih biasanya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya di fase 1 treatmentnya apa, fase 2 treatmentnya apa, fase 3 treatmentnya apa. Nah gitu Nah, sih. kalau di flywheel itu kan attract, engage, delight ya Mas ya. Yang kalau Yes, Mas betul. tadi kalau nggak salah saya mendengar yang paling susah justru yang di tengah itu ya, di engage itu ya Mas ya. Itu engage itu paling susah. Engage itu paling susah. Ya itu, datangin traffic itu gampang. Kata kita bikin sesuatu yang kontroversi gitu, sesuatu yang
aneh atau sesuatu yang wow banget, yang bikin orang amazed, bikin orang tertarik, mereka datang. Tetapi ketika sudah datang, mau diapain nih mereka? Iya, 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 iya. Ibaratnya kita sudah mengundang mereka ke rumah gitu ya. Iya, Kita iya. mau kasih suguhan apa biar mereka betah? Iya, iya, iya. Intinya seperti itu Itu sih. bagus banget tuh, Ya, menarik itu tuh. yang harus kita pikirin. Karena Hmm. kalau ngomongin track, terus habis itu ngomongin istilahnya decision gitu ya. Terus yang satu datengin traffic, yang satunya bikin orang beli. Itu kalau di dalam lomba lari itu sprint. Hmm. Itu lari jarak pendek. Hmm. Tetapi engage-nya ini maraton, butuh Hmm. konsistensi Hmm. yang luar biasa. Oke. Dan Nah, satu hal yang itu saya tadi yang note menarik ya, yang Mas Saiful tadi bilang bahwa ujungnya ke cost juga gitu. Jadi conversion iya, rate itu betul. bukan semata-mata dari berapa banyak traffic yang masuk akhirnya jadi customer, tapi berapa banyak uang yang Ya. keluar akhirnya jadi customer gitu ya. Itu Iya, oke. Dan iya. kalau kita bicara kenapa sih Iya. kok kita harus nelatenin conversion rate ini, karena ujungnya kan gini kan, kalau ongkos kita kemahalan untuk datengin satu customer atau istilahnya customer acquisition cost-nya Acquisition tinggi, cost, itu kan betul. berat kita Hmm. untuk bisa jalanin Yes. bisnisnya kan gitu. Yang kedua adalah Yes. kalau kita nggak telatenin nih conversion rate-nya dengan baik sehingga kita nggak punya strategi yang tepat untuk attract, engage dan delight, akhirnya untuk dapetin satu customer bukan cuma sekedar mahal, lama dapatnya gitu. Nah, yang namanya Iya, pesaing kan betul. udah di pengkolan ini. Dia jangan-jangan kita yang mengeduket, dia yang nangkepin gitu. Bete Iya, yang banget gitu. nyamber. Iya gitu. Iya. Oke Mas, ini waktu kita agak terbatas nih. Jadi langsung aja Mas, caranya gimana nih supaya kita confident untuk bisa memiliki conversion rate yang tinggi? Oke, pertama kita nggak nggak memungkiri ya. Berarti ada satu step yang namanya validasi. Validasi Hmm. itu penting. Jadi boleh jadi gini, saya tahu bahwa market saya itu millennials, millennials Hmm. katakanlah mungkin sukanya drakor gitu ya, atau Hmm. K-pop gitu. Tapi itu kan masih asumsi saya. Gitu. Hmm. Makanya saya harus bisa menguji asumsi-asumsi ini benar-benar mengukur dengan pendekatan seperti itu aja, itu biasanya masih banyak meleset-melesetnya gitu. Hmm. Nah, itu benar-benar kita ukur, kira-kira konten apa sih yang benar-benar efektif buat ngedatengin traffic, terus habis itu konten apa yang disukai mereka biar involve atau Hmm. engage, Hmm. Hmm. audience engage, itu kita harus benar-benar paham polanya. Ya, Ya, ya. sebelum menuju pola-pola itu akan banyak eksperimen. Jadi kita Hmm. akan melakukan trial and error. Oh, konten Hmm. ini ternyata hasilnya seperti ini. Oh, Hmm. konten ini ternyata yang komen cuma sedikit nih, yang nge-share cuma sedikit nih. Kita Hmm. akan lama-lama akan paham. Oh, kalau buat narik traffic kontennya kayak gini. Oh, Oke. kalau buat orang komen kayak gini. Oh, kalau buat orang mau beli bahkan cepat-cepat beli, itu konten bahasa copywriting-nya kayak gini. Kita harus Hmm. paham Hmm. seperti itu. Hmm. Nah, menuju ke sini ini yang kita harus laten, yang Hmm. kita harus paham lah katakanlah polanya. Karena bisa jadi gini, kita sama-sama jualan fashion gitu ya, misalnya Coach Indrawan dengan Nina Nugroho jualan fashion. Terus misalnya saya punya brand apa gitu jualan fashion. Bisa jadi karena karakter audiens kita beda, ya konten-kontennya juga beda sesuai Betul. dengan gaya Betul. bahasanya, Iya. style mereka seperti apa itu beda beda banget. Hmm. Hmm. Makanya yang paling paham mestinya kita sih, mestinya Iya, kita iya, sendiri lah yang iya. yang itu yang benar-benar menguji gitu. Iya. Dan Kurang itu lebih perlu seperti itu tuh. waktu ya Mas ya. Artinya sampai Perlu kemudian kita waktu. ketemu nih, oh gaya bahasa yang pas, channel yang pas, waktu yang pas, topik yang pas itu ada eksperimentasi yang kita lakukan berkali-kali dan butuh waktu gitu. Betul ya Mas ya? Betul. Tapi insya Allah sih 1 bulan cukup lah coach. Oh masa sih? 1 bulan itu Cepet loh satu. sudah Kok kalau saya kok satu sampai hampir bulan 2 cukup. tahun ya? Oh beda. Enggak maksudnya menuju ke produk market fit-nya mungkin itu beda gitu ya. Tapi kalau kita sudah nemu kayak gitu ya, gambaran dasarnya udah nemu gitu. Tapi eksperimen-eksperimen kalau kita rapid gitu, maksudnya benar-benar cepat melakukan eksperimen itu, dapat clue-cluenya itu insya Allah cepet banget. Begitu Selama ya? kita konsisten ya, maksudnya gini, Mhm. oh 1 hari kita posting 3 kali sampai 5 kali.
terus kita nge-live konten apa. Selama kita cepat mengevaluasi dan cepat melakukan improvement gitu, ketika oh ini kurang ini ternyata, oh ini kurang ini ternyata, itu insya Allah lebih cepat. Ada satu trik sih biar mempercepat. Ya, kita sebutnya biasanya ya mengkurasi konten yang udah proven working. Jadi kita observe aja. Maksudnya kira-kira katakanlah saya punya brand fashion. Kira-kira yang menjadi benchmarknya siapa sih? Kita amati aja. Sekarang itu open goods. Jadi kalau kita lihat mereka bikin konten apa, engagementnya seperti apa, kita bisa dengan mudah mengamati kompetitor. Konten blog mereka apa gitu. Kelihatan lah. Maksudnya ini berlaku untuk kita ya. Berarti kita juga harus mikir, kita juga konten-konten kita juga akan gampang di-observe sama kompetitor. Tapi kita juga harus observe dulu mereka gitu. Intinya gini, konten-konten yang working, kita bisa melakukan yang namanya repurpose. Repurpose itu berarti kita reproduksi ulang, terus habis itu kita sesuaikan dengan style audience kita. Intinya, secara garis besar, apalagi brand-brand gede, itu biasanya mereka sudah melalui proses yang sangat panjang, validasi yang cukup panjang. Ya, kita terinspirasi dari situ boleh. Kalau orang bilang ATM gitu, amati tiru modifikasi. Kalau saya punya versi saya sendiri, IM atau IAM gitu. Get inspired, adopt with just, habis itu adopt the strength. Kira-kira kita harus tahu nih, setelah kita ngamati, oh terinspirasi dengan konten ini, oke, kita adopsi strength-nya yang mana nih, kira-kira yang benar-benar membuat konten ini works itu part mananya. Habis itu M-nya itu magnify with our style. Jadi benar-benar kuatin tapi dengan gaya kita. Disesuaikan dengan style audience. Nah, itu biasanya trikinya biar mempercepat seperti itu sih, Coach. Nggak perlu semuanya dimulai dari nol. Nggak perlu semuanya dimulai dari nol. Iya, kalau katanya Austin Kleon, iya, kalau katanya si Austin Kleon, still like an artist. Seniman aja nyuri ide. Ini menarik banget diskusinya, dan saya yakin teman-teman yang nonton video ini punya banyak pertanyaan. Silakan langsung tulis pertanyaan teman-teman di kolom komen di bawah ya. Nanti insya Allah saya dengan Mas Saiful akan jawab semua pertanyaannya ya. Kayaknya kita sudahi dulu episode yang sekarang, Mas. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya nggak kalah serunya. Makasih Mas Saiful. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Siap. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.